Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Gita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 194162612011076 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil dari kerja praktik saya selama 3 bulan dengan mengambil judul analisis keuangan pada perusahaan PT Federal International Finance atau FIF Group. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang alasan saya kenapa memilih melakukan kerja praktik pada perusahaan PT Federal International Finance tersebut, karena perusahaan tersebut bergerak pada bidang di mana bidang tersebut sama dengan konsentrasi mata kuliah yang saya ambil, yaitu tentang keuangan. Dan selama saya melakukan kerja praktik pada perusahaan tersebut, tugas-tugas yang mereka berikan kepada saya merupakan hal baru bagi saya, serta memberikan pelajaran dan pengalaman baru bagi saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah dan profil perusahaan. Yang pertama yaitu sejarah. PT Federal International Finance atau FIF Group didirikan dengan nama itu PT Mitra Pusaka Arta Finance pada bulan Mei 1989 oleh Astra yang menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah bagi konsumen yang membeli sepeda motor Honda. Lalu diubah pada tahun 1991 dengan nama menjadi PT Federal International Finance sampai saat ini. Baik, selanjutnya ada profil perusahaan. Berdasarkan izin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka perseroan bergerak dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pada akhir 2017 kemarin, FIF Group memiliki 196 kantor cabang dan 416 titik layanan untuk mempermudah akses layanan terbaik dan akses untuk mudah dijangkau konsumen di seluruh Indonesia. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada manajemen. Menurut James A.F. Stoner, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, kepemimpinan, serta pengawasan suatu organisasi terhadap seluruh sumber dan usaha dari setiap anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati. Lalu yang kedua ada manajemen keuangan. Menurut James Van Hom dan John, manajemen keuangan merupakan segala suatu aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pandangan dan pengelolaan aktiva dengan mencakup 7 keseluruhannya pada tahun 1997. Yang ketiga ada kinerja keuangan. Rudianto pada 2013 menyatakan kinerja keuangan yaitu hasil pencapaian seorang manajemen perusahaan dalam pengelolaan aset perusahaan selama periode tertentu. Lalu menurut Jeremias dan Stanley pada 2019, perusahaan memiliki penilaian yang berbeda-beda sesuai dengan ruang lingkup bisnis yang dijalankan. Kinerja merupakan prestasi yang telah dicapai sebuah perusahaan pada waktu atau periode tertentu untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Lalu yang keempat ada analisis laporan keuangan. Menurut Walsh Ciaran pada 2006, analisis laporan keuangan merupakan segala hal yang menyangkut penggunaan informasi data akuntansi untuk membuat suatu keputusan dalam menjalani bisnis dan berinvestasi. Lalu Kashmir pada 2008 menyatakan laporan keuangan adalah yang dapat menunjukkan kondisi keuangan dalam suatu periode tertentu pada saat ini atau masa yang akan datang nantinya. Lalu selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja dari PT Federal International Finance dengan menggunakan analisis
rasio dari data tahun 2019 sampai 2020 dan seberapa penting kinerja keuangan dapat mempengaruhi return saham pada PT Federal International Finance di era pandemi saat ini. Lalu untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu merupakan metode untuk menggambarkan keakuratan dalam mengetahui fakta-fakta melalui perhitungan rasio kinerja keuangan pada PT Federal International Finance tersebut. Baik, selanjutnya untuk tugas yang dilakukan yaitu pada masa kerja praktik dari bulan Januari sampai bulan Maret. Tugas pertama itu mengisi surat jalan, yaitu berisikan data diri konsumen yang melakukan transaksi berupa peminjaman dana. Lalu yang kedua ada mendaftarkan konsumen untuk menggunakan aplikasi pembayaran yang dinamakan Astra Pay yang telah disediakan oleh perusahaan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran angsuran. Lalu yang ketiga ada mencetak surat kontrak konsumen. Lalu keempat ada menginput data konsumen ke dalam komputer. Itu data konsumen yang baru saja melakukan transaksi. Itu tugas kelima, memvalidasi atau mengkonfirmasi pada konsumen yang telah melakukan pencairan serta mengingatkan kembali tentang perjanjian pembayaran angsuran dan seberapa besar angsuran yang akan dibayar nanti setiap bulannya. Lalu uraian pelaksanaan kerja praktik. Tugas utama yang diberikan yaitu merupakan pengisian surat jalan, yaitu surat yang berisikan data dari konsumen yang baru saja menggunakan jasa yang ditawarkan oleh FEF Group sesuai dengan data diri dari persyaratan yang telah dibawa sebelumnya. Lalu untuk tugas pendukung yaitu ada yang pertama mencetak surat kontrak. Lalu yang kedua yaitu menginput data konsumen dan cek nama. Cek nama merupakan suatu prosedur pertama sebelum melakukan transaksi bersama konsumen, yaitu untuk mengetahui apakah konsumen tersebut pernah terdaftar atau tidak pada perusahaan tersebut. Jika memang sudah tertera, maka apakah nama tersebut baik atau tidak. Maksudnya yaitu jika konsumen tersebut selalu tepat waktu dalam pembayaran angsuran, maka namanya akan tertera dengan baik atau good royal. Kalau misalnya tidak, maka akan di blacklist oleh perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu mendaftarkan konsumen ke dalam aplikasi pembayaran yang telah disediakan oleh perusahaan, yaitu merupakan kebijakan baru dari perusahaan, yaitu menggunakan aplikasi Astra Pay untuk mempermudahkan konsumen membayar angsuran dimanapun dan kapanpun. Di sini ada permasalahan dan solusi. Untuk permasalahannya itu awal tahun 2020 Indonesia sudah mulai mengadakan pembatasan sosial serta diberlakukannya lockdown yang mengakibatkan banyaknya penurunan dari skala sektor ekonomi maupun pendidikan, dan juga berdampak pada perusahaan FEF Group yang kebanyakan konsumennya yaitu menggunakan atau membutuhkan uang tersebut untuk modal usaha baru dan untuk menyambung kehidupan mereka. Hal tersebut juga berakibat kepada penurunan aktiva pada tahun 2020 tersebut dikarenakan keterlambatan dalam membayar angsurannya. Lalu untuk solusinya yaitu pasti meningkatkan kembali serta mencari inovasi dalam mempromosikan jasa yang ditawarkan perusahaan dengan adanya promo cashback atau yang dapat digunakan pada aplikasi pembayaran Astra Pay tersebut. Contohnya kemarin yaitu cashback 10.000 untuk pembayaran angsuran pertama. Dan
bisa dilanjut dengan cashback lainnya untuk meningkatkan semangat para konsumen dalam membayar angsuran tersebut. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu penurunan aktiva pada 2020 yaitu semenjak awal masa pandemik berlangsung mengakibatkan banyak penurunan pada nilai rasio keuangan perusahaan, dan sebab utamanya yaitu penurunan aktiva perusahaan tersebut. Dari hasil analisis rasio keuangan pada PT Federal International Finance yang telah dilakukan dan dari hasil yang telah diamati pada tahun 2019 lebih baik daripada tahun 2020. Lalu ada saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu saya. Perusahaan harus memperhatikan kinerja keuangan serta memfokuskan dalam meningkatkan profit perusahaan, serta pemegang saham juga harus meningkatkan nilai ekuitas dan dalam rangka memperoleh return saham dan timbal balik pada perusahaan yang lebih besar lagi. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.